Halo teman-teman, kembali lagi di Otoban Indonesia. Hari ini Om Oto males berdiri. Jadi Om Oto sekarang mau duduk santai. Kita lagi mau ngebahas karena sekarang lagi musim hujan ya. Jadi kan di tol itu pasti banyak terjadi genangan-genangan air, bukan genangan-genangan masa lalu ya. Jadi genangan-genangan air yang terkadang kalau misalkan otomen lewat dengan kecepatan tinggi itu bisa membuat mobil melintir. Kita sebut itu dengan aquaplaning. Nah, kalau misalkan otomen ada yang belum tahu aquaplaning apa? Aquaplaning itu adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Nah, istilah ini sering disebut dengan hydroplaning, di mana sebab utama adalah genangan air. Nah, tadi Om Oto bilangnya seperti hujan atau banjir atau comberan naik, ya terserah lah itu ya. Selain itu, bagian belakang mobil pada sisi-sisinya akan terasa seperti melayang. Kondisi disebut fishtailing. Jadi kalau fishtailing itu lebih ke pantatnya menggal-menggol. Jadi kehilangan traksi. Sebenarnya kalau aquaplaning itu lebih kehilangan traksi. Nah, gimana sih sebenarnya cara mengatasinya? Tuh, pegang setir lurus. Ini langkah penting nih dalam penanganannya. Pokoknya pegang setir lurus, otomen mesti sigap. Jadi benar-benar kalau misalkan lagi lurus, pegangnya tahan. Kalau misalkan ngebuang kiri kanan tetap ditahan. Walaupun dia fishtailing tadi pantatnya, tapi depannya tetap lewat. Karena bobot depan itu pasti lebih berat karena ada mesin dan segala macam. Langkah kedua adalah melakukan pengereman dengan halus dan baik. Otomen lagi kena aquaplaning. Yang satu, selain mesti tangannya itu mesti bener-bener pegang setir. Yang kedua, nggak boleh langsung injek rem full. Jadi tahan pelan-pelan kayak di ini aja, kayak di pompa gitu, pelan-pelan. Karena kan kalau misalkan otomen langsung nginjek semua, ban depan pasti ngunci, otomatis itu dia potensi melintirnya lebih banyak. Yang ketiga, otomen harus menurunkan pedal gas, bukan menurunkan sebenarnya, melepaskan pedal gas. Jadi misalkan nih, misalkan mobil-mobil kecil yang enteng, kan, yang biasa sering-sering ngebut, misalnya kayak Brio gitu. Kalau aquaplaning jangan tetap dihajar terus-terusan, karena mobil enteng, otomatis ya bisa lebih gampang melayang dibandingkan misalkan Mercedes-Benz S500 dengan bobot di atas 2 ton. Lewat aquaplaning otomatis dia makin lebih berat. Nah, itu beda ceritanya. Yang keempat, ini kalau ada ya, matikan mode cruise control mobil. Nah, di beberapa kendaraan yang ada nih, karena kan nggak semuanya, fitur ini berfungsi sebagai alat pengendali kecepatan otomatis pada mobil. Mobil yang memiliki fitur ini dapat dijalankan dengan kecepatan stabil yang sudah diatur sehingga pengemudi tidak perlu nginjek gas. Nah, ini. Jadi kalau misalkan lagi hujan, nggak usah nyalain cruise control deh, terlalu keren loh. Nah, ini yang kelima nih. Yang kelima, pastikan. Sebenarnya bukan pastikan sih, harus sudah jadi keharusan ya. Otomen ngecek wiper sebelum jalan, karena ini udah hujan coy. Karena apalagi hujan begini, otomatis mesti dicek lagi karetnya itu udah getas atau belum, masih bagus apa enggak, udah bergaris kacanya apa enggak. Pokoknya otomen mesti lihat lah. Yang keenam, ini yang paling penting. Otomen harus memeriksa kondisi ban seperti tidak kempes, tidak bocor, atau ini tapak rodanya itu sudah mulai aus. Nah, itu kalau misalkan tapak rodanya sudah mulai aus, itu dapat membuat aquaplaningnya lebih parah. Sebaiknya ban itu mesti diganti. Tadi yang Moto bilang, kalau misalkan ban-ban itu yang kayak ini kan ini ban itu masih tebel nih. Nah, ini contoh yang ban yang udah mulai aus nih, yang Moto kasih lihat nih. Nah, ini bagus nih, kembangannya masih enak dan jalur buang airnya banyak. Nah, kalau misalkan ada banyak anak-anak JDM nih, pakai tiap hari apa segala macam bla 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 bla. Terus dibilang kalau misalkan mobilnya itu kalau hujan bannya nggak enak, ya karena apa? Dia cuma buat menginjak kram, tapi buangan buat airnya dia sedikit di samping. Jadi kalau kita bilang traction left decet, kalau anak-anak mobil main bilang nih. Sedangkan kalau ban-ban yang kayak gini, dia buangan airnya banyak. Om Oto rekomendasinya ini ban-ban yang cocok kalau buat
jalanan air. Jadi Omoto menyarankan Ottoman ini pilihlah ban-ban yang dengan pembuangan jalur airnya itu banyak. Contohnya ini seperti GT Radial Campiro HPY dan GT Radial GTX Pro. Ini cocok banget buat harian. Jadi selain dia nyaman buat harian, buat aquaplaning atau bukan aquaplaning ya, pembuangan airnya pun itu dia lebih baik dibanding dengan SX2 karena memang peruntukannya beda. Kalau SX2 itu lebih ke dia performance, sedangkan untuk HPY dan GTX Pro itu lebih ke kenyamanan yang dicari. Gimana? Kira-kira penjelasan Omoto ya masih bisa dimengerti lah Ottoman-nya. Mudah-mudahan Omoto kasih informasi ini bermanfaat buat Ottoman semua. Oke? Pokoknya kalau misalkan Ottoman perlu ban ataupun velg, jangan lupa untuk datang ke Ottoban terdekat dari rumah Ottoman. Pokoknya lo datang, lo coba, lo suka, lo bayar. Oke? Untuk itu jangan lupa subscribe, share, like, komen YouTube ya Ottoban Indonesia. Kita lanjut ke next vlog. Bye.